Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dipal Faiz dari IF20C. Sini saya akan mempresentasikan tentang pertemuan 4, struktur dasar sistem operasi. Konsep dasar sistem operasi. Pertama, komponen sistem operasi, kedua, layanan sistem operasi, ketiga, sistem calls, keempat, pemrograman sistem, kelima, struktur sistem, keenam, sistem mesin virtual, ketujuh, sistem generation, kedelapan, rancangan sistem. Selanjutnya, komponen sistem, manajemen progres, manajemen memori utama, manajemen berkas, manajemen I/O, manajemen penyimpanan sekunder, jaringan, sistem proteksi. Yang terakhir, commit interpreter system. Manajemen proses. Proses adalah sebuah program yang sedang dijalankan atau dieksekusi. Suatu proses membutuhkan sumber daya pada saat eksekusi. Sistem operasi bertanggung jawab terhadap aktivitas yang berhubungan dengan manajemen proses. Pembuatan dan penghapusan proses, penundaan dan pelanjutan proses, penyediaan mekanisme untuk pertama, sinkronisasi antar proses, kedua, komunikasi antar proses, tiga, penanganan deadlock. Manajemen memori utama 1. Memori sebagai tempat penyimpanan instruksi atau data dari program. Penyimpanan yang cepat sehingga dapat mengimbangi kecepatan eksekusi instruksi CPU, terdiri dari array word atau bits yang besar. Alamat digunakan untuk mengakses data share oleh CPU dan I/O device. Manajemen memori utama 2. Umumnya, main memori bersifat volatil, tidak permanen. Isinya akan hilang jika komputer dimatikan. Sistem operasi bertanggung jawab untuk aktivitas berikut yang berhubungan dengan manajemen memori: melacak, memakai memori, siapa dan berapa besar, memilih program mana yang akan di-load ke memori ketika bisa digunakan, alokasi dan delokasi memori sesuai yang dibutuhkan. Manajemen file. Berkas adalah kumpulan informasi yang berhubungan atau sesuai dengan tujuan pembuatan berkas tersebut. Biasanya berkas merepresentasikan program dan data. Sistem operasi bertanggung jawab untuk aktivitas berikut yang berhubungan dengan manajemen berkas: pembuatan dan penghapusan berkas, pembuatan dan penghapusan direktori, mendukung primitif untuk memanipulasi berkas dan direktori, memetakan berkas pada sistem sekunder, backup berkas pada media penyimpanan yang stabil atau non-volatil. Manajemen sistem I/O. Sistem I/O terdiri dari sistem buffer, menampung sementara data dari atau ke peranti I/O. Spooling merupakan penjadwalan pemakaian I/O sistem supaya lebih efisien. Antarmuka devices driver yang umum merupakan devices driver yang umum sehingga sistem operasi dapat seragam buka, baca, tulis, tutup. Drivers untuk spesifik perangkat keras menyediakan driver untuk melakukan operasi rinci atau detail untuk perangkat keras tertentu. Manajemen penyimpanan sekunder. Penyimpanan sekunder, penyimpanan permanen. Karena memori utama bersifat sementara dan kapasitasnya terlalu kecil, maka untuk penyimpanan semua data dan program secara permanen, sistem komputer harus menyediakan penyimpanan sekunder untuk dijadikan backup memori utama. Sistem operasi bertanggung jawab dalam aktivitas yang berhubungan dengan manajemen penyimpanan sekunder, manajemen ruang kosong, alokasi penyimpanan, penjadwalan disk, jaringan atau sistem terdistribusi. Sistem terdistribusi adalah kumpulan prosesor yang tidak berbagi memori atau clock. Setiap prosesor memiliki memori lokal masing-masing. Prosesor dalam sistem terhubung dalam jaringan komunikasi. Sistem terdistribusi menyediakan akses pengguna ke bermacam-macam sumber daya. Akses tersebut menyebabkan
Satu, peningkatan kecepatan komputasi. Kedua, meningkatkan penyediaan data. Ketiga, meningkatkan keandalan. Sistem proteksi. Sistem berkenaan dengan mekanisme untuk mengontrol akses yang digunakan oleh program prosesor penggunaan sistem merupakan penggunaan sumber daya. Mekanisme proteksi harus membedakan. Satu, harus membedakan antara penggunaan yang sah dan yang tidak sah. Kedua, spesifikasi kontrol untuk diterima. Ketiga, penyediaan alat untuk pemberlakuan sistem. Command Interpreter System. 1. Sistem operasi menggunakan instruksi dari penggunaan command driven. Program yang membaca instruksi dari dan mengartikan control statements keinginan pengguna umumnya disebut control card interpreter, command line interpreter, Unix shell. Command Interpreter System 2. Command Interpreter System sangat bervariasi dari satu sistem operasi ke sistem operasi yang lain dan disesuaikan dengan tujuan dan teknologi I/O. Berarti yang ada contohnya CLI, Windows, Fence-based, Touch, dan lain-lain. Pelayanan sistem operasi 1. Eksekusi program, meload program ke memori dan menjalankan run. Operasi I/O, pengguna tidak bisa mengatur I/O secara langsung untuk efisien dan keamanan. Sistem harus bisa menyediakan mekanisme untuk melakukan operasi I/O. Memanipulasi sistem berkas, membaca, menulis, membuat, dan menghapus file. Pelayanan sistem I/O 2. Komunikasi pertukaran informasi dapat dilaksanakan melalui share memory atau message passing, directory error, mempertahankan kestabilan dengan mendeteksi error pada CPU, perangkat keras, memori, I/O, program pengguna, dan jika bisa memperbaikinya. Pelayanan tambahan lebih diarahkan kepada upaya untuk menjaga efisiensi sistem, bukan untuk membantu pengguna. Alokasi sumber daya, mengalokasikan sumber daya pada beberapa pengguna atau tugas yang dijalankan pada saat bersamaan. Accounting, menentukan berapa banyak dan berapa lama user menggunakan sumber daya sistem. Proteksi, menjaga semua akses sumber daya sistem terkontrol. Sistem call. Sistem call menyediakan antar muka, antar proses, atau program yang sering dijalankan dan sistem operasi. Biasanya tersedia sebagai instruksi bahasa rakitan. Beberapa sistem mengizinkan sistem call dibuat langsung dari bahasa pemrograman tingkat tinggi. Sistem call 2, beberapa bahasa pemrograman tingkat tinggi, contoh C, C++, telah didefinisikan untuk menggantikan bahasa rakitan untuk sistem pemrograman. Sistem call 3. 3 metode umum yang digunakan dalam memberikan parameter kepada sistem operasi. 1. Melalui register. 2. Menyimpan parameter dalam blok atau tabel pada memori dan alamat blok tersebut diberikan sebagai parameter dalam register. Menyimpan parameter push dan ke dalam stack oleh program dan melakukan pop-up pada stack oleh sistem operasi. Memberikan parameter dalam tabel. Di dalam parameter terdapat 3 tabel yang dimana ada tabel user program, register, dan operasi sistem. Di dalam tabel user yaitu program X adalah parameter call lalu kotak address X menuju tabel X register, setelah itu menuju as parameter for table X, lalu sistem call 13 menuju table operating system as parameter for table X. Table operation system di sini menggunakan kode for system call 13. Nah, terakhir
Yang terakhir, jenis sistem call. Yang pertama, pengendali proses. Kedua, manajemen berkas. Ketiga, manajemen peranti. Keempat, mempertahankan informasi. Kelima, komunikasi. Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.